Halo, halo. Jumpa lagi dengan saya, Elis Artiana, di kanal YouTube saya. Dan kali ini adalah episode kedua untuk segmen Belajar Mengajar. Baik, sesuai dengan namanya, segmen Belajar Mengajar ini adalah segmen di mana kita bisa sama-sama belajar tentang cara mengajar. Di dalam video ini nantinya akan mengambil contoh dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, tetapi pada dasarnya prinsip-prinsipnya bisa teman-teman adaptasi kemudian terapkan di kelas kalian masing-masing. Oke? Dan secara khusus memang video-video di segmen ini adalah untuk atau saya peruntukkan bagi teman-teman atau adik-adik yang bercita-cita menjadi seorang pengajar yang saat ini mungkin masih kuliah atau masih belajar dan ingin menjadi pengajar, baik itu pengajar BIPA atau bahasa asing lainnya. Tapi balik lagi, ini secara khusus diperuntukkan untuk calon pengajar BIPA. Oke, baik. Topik apa yang akan saya bahas hari ini? Ya, sebelum membahas, saya ingin tanya dulu. Untuk teman-teman yang sudah pernah mengajar, saya tanya, apakah teman-teman masih pernah atau bahkan sering merasa gugup pada saat akan masuk ke kelas pertama, misalnya di awal semester begitu, belum pernah bertemu dengan siswa ini adalah kelas baru, itu apakah teman-teman masih merasa gugup? Ya, seperti saya masih merasa gugup. Ya. Atau mungkin teman-teman yang belum pernah mengajar dan membayangkan, aduh, nanti gimana ya hari pertama itu, kayaknya saya bakal nervous atau bakal gugup begitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita gugup, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya menguranginya. Dan secara khusus video ini juga ingin membahas tentang apa saja sih yang akan atau bisa kita lakukan untuk membuat kelas hari pertama kita sukses, memberikan kesan yang positif, menunjukkan performa yang baik, yang menyenangkan bagi para siswa baru kita ini, sehingga kedepannya ini akan membantu kita untuk bisa lebih percaya diri lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, nah pertama saya akan membahas dulu tentang rasa gugup itu. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah mengajar dan merasa bahwa kayaknya kalau udah sering ngajar nggak akan ngerasa gugup ya karena udah terbiasa. Tidak seperti itu juga kenyataannya begitu ya. Setidaknya saya sampai saat ini pun masih tetap merasa gugup kalau untuk pertama kalinya masuk ke kelas yang baru gitu ya. Dan setelah saya pikir-pikir apa sih yang membuat saya merasa gugup? Pertama, karena saya tidak tahu siapa siswa ini, dari mana dia, karakternya seperti apa, pembawaannya nanti bagaimana. Apakah kalau pembelajarnya adalah pembelajar dewasa begitu ya, apakah dia adalah orang yang usianya lebih di atas saya sehingga mungkin nanti merasa dominan karena lebih tua begitu, atau memiliki kedudukan entah itu jabatan atau apapun yang tinggi sehingga membuat dia merasa punya power begitu atau dominan di kelas, bisa saja seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita kadang-kadang gugup, atau mungkin gugupnya juga dilatar belakangi oleh diri kita sendiri. Duh, saya ini belum siap, kayaknya ilmu saya ini belum cukup gitu ya. Nah, jangan khawatir karena sebetulnya pun teman-teman yang sudah punya pengalaman mengajar pun merasakan hal yang sama, kecuali mungkin beberapa orang yang memang sangat percaya diri, sangat siap, yang artinya itu sangat bagus begitu ya. Atau para senior kita yang jam terbang ngajarnya sudah sangat banyak begitu ya, sudah sangat tinggi. Ya, tapi untuk saya pribadi, sejujurnya saya pun masih merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, saya ingin membagikan tips yang kira-kira yang bisa diterapkan agar bisa mengurangi rasa gugup itu. Kemudian, melainkan, jadi apa yang membuat kita merasa gugup? Biasanya selain yang tadi itu adalah sebenarnya kegugupan kita ini karena kita merasa tidak siap, merasa tidak mampu. Nah, artinya kuncinya ada pada persiapan, gitu. Tapi seringkali pada pertemuan pertama itu kan tidak langsung masuk ke materi biasanya ya, tetapi ada jembatan yang harus kita lalui dulu, yaitu
tahap pertama biasanya perkenalan begitu ya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pembelajaran atau mungkin silabus dan lain sebagainya. Nah, di sini kadang yang membuat saya pribadi sering kali merasa, aduh kok nggak asik banget sih nih kelas, aduh gue ngerasa ngajarnya nih nggak asik gitu ya, kok kaku banget begitu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencairkan suasana di kelas pada pertemuan pertama khususnya di mana kita belum masuk ke materi ajar gitu ya. Sebetulnya itu sih poin utama dari video ini. Oke, baik. Saya akan membagikan beberapa tips yang sudah saya alami. Ini sudah sering kali saya gunakan dan alhamdulillah sejauh ini efektif. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menerapkannya nanti. Ya, yang pertama yang perlu kita persiapkan sebelum masuk kelas. Poin pertama adalah mengenal siapa calon siswa kita itu. Ya, mengenal siapa calon siswa kita itu, yang paling utamanya adalah siapa nama dia. Ya, tentu saja nanti diikuti dengan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan begitu ya. Mengapa nama ini sangat penting? Kita tahu bahwa semua orang berorientasi terhadap dirinya sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan diri kita atau diri seseorang akan menjadi hal yang paling penting bagi orang tersebut. Salah satunya yang paling mendasar adalah nama, ya, karena itu berkaitan langsung dengan identitas dia. Oleh karena itu, manakala ada orang lain, termasuk guru, yang sangat menaruh hormat, ya, atau sangat memperhatikan nama dari si siswa ini, maka dia akan merasa dihargai. Dalam artian, kita tidak hanya menganggap dia calon siswa, tetapi dia adalah orang yang penting nantinya bagi kita di kelas, begitu ya. Jadi nama itu penting. Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu nama si calon siswa? Yang berikutnya bisa teman-teman lakukan adalah belajar cara melafalkan nama siswa ini dengan benar. Kita tahu bahwa setiap negara punya nama yang khas dari segi pelafalannya atau pengucapannya. Nama orang Korea misalnya seperti apa, nama orang Afrika seperti apa, nama orang Inggris misalnya bagaimana, nama orang dari kawasan Asia Tenggara misalnya seperti apa, yang kadangkala lidah kita ini sulit untuk mengucapkannya, begitu ya. Jadi teman-teman bisa berlatih atau minimal menebak-nebak ini mungkin bacanya kayak gini ya. Meskipun bisa saja salah begitu ya, terutama kalau kita sama sekali tidak punya referensi tentang bagaimana cara mengucapkan nama tersebut. Tapi minimal kita tahu bahwa ada anak ini namanya seperti ini dan mungkin pengucapannya begini ya. Nah, nanti ketika di kelas kita bisa di sesi perkenalan, selain kita memang sudah tahu setidaknya nama dia itu siapa, kita bisa bertanya lagi, maaf, bagaimana cara mengucapkan nama Anda dengan benar? Bisa tolong bantu saya untuk bisa mengucapkan dengan benar? Begitu ya. Dan hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah bertanya kira-kira dia maunya dipanggil dengan nama apa atau apa nama panggilan dia. Sebaiknya jangan asal kita nama depannya ini, tengahnya ini, belakangnya ini, aku akan ambil nama tengahnya deh, kayaknya lebih enak nih diucapin di lidah aku. Nggak usah kayak gitu ya, karena belum tentu dia merasa familiar meskipun itu adalah namanya, tapi mungkin dia tidak terbiasa dipanggil dengan nama itu. Jadi sebaiknya tanya dia mau dipanggil dengan nama yang mana atau apa, begitu ya. Kemudian itu tentang nama tadi sudah. Berikutnya, hal yang bisa kita cari tahu tentang si siswa sebelum kita bertemu dia secara langsung adalah asal negara atau bisa lebih spesifiknya lagi, asal kota dia. Begitu ya, dia tinggal di mana di negaranya. Nah, ini juga penting dan sebaiknya tidak hanya sebatas mengetahui nama negara dari mana dia berasal, tetapi kita bisa mengembangkannya demi untuk memiliki bahan obrolan yang menarik di dalam kelas pada pertemuan pertama. Misalnya apa? Misalnya nih, ya, kalau misalnya dia pertama kita bisa mencari apa saja sih yang terkenal di negara tersebut. Misalnya ikon terkenal di negara tersebut itu apa? Entah itu tempat wisatanya, monumennya, makanan yang khasnya yang sudah dikenal oleh banyak orang, atau bahkan
belum banyak dikenal oleh orang-orang dari negara lain. Itu malah lebih keren ya kalau kita misalnya tahu di negara kamu ada makanan ini ya, gitu ya. Loh, kok kamu tahu? Biasanya orang-orang tidak tahu nama makanan itu misalnya. Itu bahkan lebih baik lagi ya. Atau misalnya artis terkenal di negaranya, begitu ya, bidang yang terkenal di negaranya. Misalnya kalau Korea terkenal dengan K-pop-nya, begitu, atau K-dramanya, begitu. Kita bisa misalnya kita bisa bilang, oh saya tahu grup K-pop ini, saya tahu aktor ini dari film ini, begitu ya. Mungkin meskipun kalian tidak terlalu atau bukan penggemar K-pop atau K-drama, tidak ada salahnya kalian membahas hal itu di kelas, begitu ya. Tapi juga jangan dibuat-buat. Saya suka loh anggotanya BTS, padahal kita baru pertama kali tahu bahwa ada grup K-pop bernama BTS misalnya. Jangan dipaksakan, begitu ya. Cari hal yang lumrah tetapi juga tetap menunjukkan bahwa kita tertarik dengan negaranya, begitu. Yang paling penting itu. Kemudian juga tentang negara ini kita bisa lihat misalnya di negara tersebut orang-orangnya umumnya suka terhadap apa. Misalnya negara Brasil. Brasil itu negara yang pada umumnya masyarakatnya sangat menyukai sepak bola, ya. Jadi teman-teman atau kita bisa mencari tahu misalnya nama pemain bola paling terkenal di Brasil itu siapa, legendanya siapa. Misalnya siswa Anda dari Brasil, oh Anda dari Brasil ya, terkenal dengan pemain bolanya yang bernama Pele ya, begitu ya. Mungkin dia akan bertanya, Ibu suka sepak bola? Ya, saya sebetulnya bukan penggemar sepak bola. Ingat, harus jujur juga ya. Tetapi saya tahu tentang sosok Pele ini misalnya. Atau saya tahu orang-orang Brasil biasanya suka bermain sepak bola ya. Atau suka suka olahraga sepak bola ya. Di Indonesia juga sama begitu ya. Jadi selain itu juga kita bisa mencari apa saja sih aspek-aspek atau hal-hal yang menjadi kesamaan antara negara dia dengan negara kita gitu ya. Kemudian misalnya ada apalagi yang terkenal di negara tersebut. Misalnya sastrawannya misalnya. Kalau misalnya kita punya murid yang berasal dari Jepang, contoh begitu ya, kita bisa bilang, saya tahu, saya teringat ada salah satu novelis terkenal peraih Nobel dari Jepang yang namanya Yasunari Kawabata. Anda juga suka karya-karya sastra dia? Bisa seperti itu ya. Jadi tunjukkan ketertarikan kita terhadap negaranya, negara asalnya, yang juga itu berarti bahwa kita menghargai dia, menghargai asal-usulnya. Begitu. Nah, itu bisa menjadi bahan obrolan yang menarik dan bisa memberikan kesan yang menyenangkan bagi siswa, dan tentu kesan menyenangkan ini adalah modal yang besar sekali, yang penting sekali untuk kedepannya. Bahwa misalnya kalau dia sudah punya pandangan bahwa oh guru saya menyenangkan ya, oh guru saya sangat menghargai saya, menghargai negara asal saya, dan dengan begitu saya suka dengan guru ini, ya itu akan menguntungkan kita sebagai pengajar. Baik, tadi sudah tentang nama, tentang negara asal begitu ya. Kemudian apalagi sih yang bisa kita obrolkan atau hal yang bisa menjadi topik obrolan ketika di kelas ya. Hal berikutnya adalah kita bisa bertanya, apa sih motivasi siswa kita ini dalam motivasi dia belajar bahasa Indonesia itu apa? Ya, misalnya apakah untuk tujuan pekerjaan, untuk bisa bekerja di Indonesia, atau bahkan tuntutan dari kantor bahwa atasannya bilang bahwa dia harus bisa berbahasa Indonesia, atau karena dia akan menjadi peneliti di Indonesia sehingga memerlukan keterampilan berbahasa Indonesia, atau akan kuliah di Indonesia, artinya bahasa Indonesia yang diperlukan adalah bahasa yang berkenaan dengan dunia akademik begitu ya. Kemudian juga apakah dia hanya sekadar untuk berlibur beberapa waktu yang singkat di Indonesia misalnya, atau murni karena dia mencintai bahasa Indonesia atau menyukai atau tertarik dengan bahasa Indonesia, atau yang juga sering ada adalah mengisi waktu luang. Selain bisa menjadi topik obrolan, ini juga akan bisa menjadi referensi kita mengenai apa sih yang dia butuhkan dalam belajar bahasa Indonesia ke depannya.
Ya, khususnya kalau kelasnya adalah kelas privat, yang artinya segala hal atau hal yang berkaitan dengan materi dan silabus dan lain sebagainya betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan siswa, maka informasi mengenai motivasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia ini sangat penting bagi kita ketika kita nanti menyusun materi. Kemudian yang juga bisa kita obrolkan adalah apa sih yang sudah Anda ketahui tentang Indonesia? Apakah sudah pernah ke Indonesia sebelumnya? Sudah pernah makan makanan Indonesia? Kalau sudah, makanan apa? Rasanya bagaimana? Anda suka atau tidak? Begitu ya. Atau apa lagi yang Anda ketahui tentang Indonesia? Apa yang ingin Anda ketahui tentang Indonesia selain bahasanya? Ya, itu juga akan menjadi topik pembicaraan yang menarik dan kita bisa mengetahui sejauh apa pengetahuannya tentang Indonesia. Begitu. Dan poin berikutnya, ini saya tadi hampir lupa ya. Yang tadi saya sudah menjelaskan tentang apa yang bisa dilakukan atau sebaiknya dilakukan. Berikutnya, sebelum saya menutup video ini, saya juga akan menjelaskan tentang apa yang sebaiknya tidak dilakukan di dalam yang tidak kita jadikan bahan obrolan khususnya ketika pertama kali mengajar di pertemuan pertama, begitu ya. Yang pertama, jangan membahas atau bertanya tentang pandangan politik siswa, karena ini cukup sensitif ya. Jadi jangan bertanya, misalnya kita tahu bahwa negara asal dia itu punya ideologi apa begitu misalnya, lalu kita bertanya apakah sebenarnya Anda setuju dengan itu begitu ya, atau di negara Anda ada beberapa partai, Anda lebih suka partai yang mana? Itu sangat sensitif ya. Dan berikutnya, jangan bertanya tentang agama, karena untuk orang dari beberapa negara itu adalah pertanyaan yang juga sensitif atau pribadi, begitu ya. Juga tentang status perkawinan, misalnya begitu, itu juga hal yang sangat privat atau sangat pribadi, sehingga sebaiknya tidak ditanyakan. Dan yang juga penting sekali, hindari topik-topik yang sensitif, atau misalnya jika kita tahu bahwa misalnya kita mendengar berita bahwa di negara asal siswa itu sedang terjadi konflik misalnya ya, sebaiknya jangan membahas itu begitu. Misalnya, iya ya, kamu berasal dari negara itu ya, bagaimana di sana saya dengar di negara Anda saya dengar sedang terjadi konflik antar etnis begitu ya, atau antar kelompok, itu bagaimana? Atau Anda lebih berpihak ke kelompok yang mana misalnya? Atau negara Anda dengar-dengar sedang punya konflik dengan negara lain. Bagaimana menurut Anda tentang hal itu? Jadi sebaiknya itu benar-benar dihindari, karena nanti malah berdampak buruk baik bagi kita. Dan selalu saya katakan juga bahwa kita ini sebagai pengajar adalah representasi orang Indonesia secara umum bagi siswa. Jadi jangan sampai kita memberikan kesan yang buruk terhadap yang bisa merusak citra kita baik secara pribadi maupun sebagai representasi orang Indonesia di mata siswa. Oke, itu hal yang bisa saya bagikan di video kali ini. Tentu ada banyak hal lain yang bisa teman-teman tambahkan begitu ya. Jadi untuk teman-teman khususnya yang punya pengalaman juga atau yang jam terbangnya lebih tinggi, silahkan bisa tambahkan poin-poinnya di kolom komentar. Saya akan senang sekali belajar dari teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum pernah mengajar dan bercita-cita untuk menjadi pengajar suatu hari nanti, semangat terus, dan saya yakin bahwa selama kita belajar pasti nanti kita akan menemukan jalan kita sendiri atau menemukan jalan yang terbaik untuk bisa menjadi pengajar yang baik dan menyenangkan. Oke, terima kasih karena sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk menonton lagi atau menyimak lagi topik-topik selanjutnya di kanal YouTube Elis Artiana, khususnya di segmen Belajar Mengajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!